Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jamila Tunisa dengan NPM 25106310500060 dari kelas 2E. Di sini saya akan memaparkan hasil soal dan jawaban UTS dari mata kuliah Statistika Deskriptif dan Visualisasi Data, dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD sebagai tugas individu. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soal yang pertama itu adalah ada 50 data tentang lama waktu membaca buku pelajaran bagi siswa dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Nah, instruksi soalnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, dan bentuk histogram, poligon frekuensi, serta OGIF berdasarkan data di atas. Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu harus tahu rentang atau jangkauan, jumlah kelas, dan panjang kelas untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita cari jangkauan terlebih dahulu dengan rumus data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesar yaitu 47 dikurangi dengan data terkecilnya adalah 18. 47 dikurangi 18 menghasilkan 29. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kita tahu data sebelumnya yaitu N-nya atau jumlah datanya 50, sehingga 3,3 log 50. Nah, ini merupakan rumus Trager ya. Oke, 3,3 log 50 menghasilkan 5,6. Maka 5,6 ditambah dengan 1 menghasilkan 6,6 lalu dibulatkan menjadi 7. Lalu selanjutnya kita ke panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas itu rumusnya jangkauan dibagi dengan jumlah kelas menghasilkan 29 dibagi 7 4,14 dibulatkan menjadi 5. Baik, kita telah tahu jangkauan atau rentang, terus jumlah kelas dan panjang kelas. Setelah itu kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tadi kita tahu panjang kelasnya itu 5, berarti data terkecilnya itu 18. Maka hitung 18, 19, 20, 21, 22. Maka yang kelas pertama yaitu 18 sampai 22. Lalu kelas ketiga 23 sampai 27. Seterusnya sebanyak 7 kelas. Lalu setelah itu untuk mencari frekuensi, kelas 18 sampai 22 itu memiliki frekuensi atau jumlah dari masing-masing datanya itu telah dijumlah sebanyak 7. Lalu 23 sampai 27 itu banyak datanya 6. Sampai seterusnya 43 sampai 47 itu frekuensinya 1. Selanjutnya, untuk menentukan frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara kelas pertama itu tinggal tulis saja 7, lalu kelas kedua yaitu dijumlah kelas frekuensinya yang atas 7 ditambah 6 yaitu 13. Lalu untuk frekuensi kumulatif yang ketiga dijumlah juga frekuensi yang sebelumnya sama dirinya sendiri yaitu 7 tambah 6 tambah 14 menghasilkan 27 sampai seterusnya dengan kelas ke-7 yaitu 43 sampai 47 itu memiliki frekuensi kumulatif 50. Didapat dari mana? Didapat dari menjumlahkan semua frekuensi 7 tambah 6 tambah 14 tambah 19 tambah 3 tambah 1 menghasilkan 50. Lalu selanjutnya frekuensi relatif kumulatif. Nah, untuk menentukan frekuensi relatif kumulatif yaitu dengan cara membagi frekuensi dengan N lalu dikalikan dengan 100%. 7 dibagi 50 dikali 100% menghasilkan 14% sampai seterusnya dengan kelas terakhir. Oke, selanjutnya setelah membuat tabel frekuensi, kita akan membuat histogram. Caranya itu kita buat dulu histogramnya. Nah, untuk batang yang pertama ini memiliki frekuensinya 7. Lalu kelasnya itu 17,5 sampai 22,5. Seterusnya sampai kelas terakhir. Kelas terakhir ini memiliki frekuensi terkecil. Berarti dia memiliki frekuensi 1 di rentang kelas 42,5 sampai dengan 47,5. Ini merupakan gambar histogram. Nah, lalu selanjutnya kita membuat poligon. Nah, poligon ini itu sebenarnya kita tinggal tarik garis dari tengah sini, dari batang ini di tengah-tengahnya kita tarik sehingga bentuknya nanti akan poligon seperti ini. Lalu selanjutnya cara menggambar grafik OGIF. Ini OGIF-nya itu kurang dari ya teman-teman. Nah, cara menggambar OGIF
dari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif di sini itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk menggambar poligon, itu kita harus memasukkan frekuensi kumulatif ini di setiap datanya, seperti histogram tadi. Data pertama, kelas pertama, yaitu 0 terlebih dahulu ya, lalu lanjut 7, terus 13, 27, 46, 49, dan 50 yang terakhir. Nah, ini ogive positif, karena dia terus naik. Kalau ogive negatif, berarti itu memakai frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu tentukan median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Datanya itu data tunggal. Ada 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 33. Ada 10 data. Kita langsung saja menjawab soalnya. Oke. Jumlah datanya itu ada 10. Ini data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kita cari mean terlebih dahulu. Nah, rumus mencari rata-rata adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, kita jumlahkan 19 tambah 20 tambah 20 tambah 27 tambah 28 tambah 31 tambah 32 tambah 32 tambah 32 tambah 33 menghasilkan 274 dibagi dengan jumlah seluruh data yaitu 10 menghasilkan 27,4. Maka rata-rata dari data sampel ini adalah 27,4. Lalu kita mencari median atau nilai tengah. Nah, karena N-nya itu genap, yaitu 10, maka rumusnya itu adalah data kelima ditambah dengan data keenam dibagi 2. Data kelima yaitu 28, lalu data keenam yaitu 31. 28 ditambah 31 dibagi dengan 2 menghasilkan 29,5. Maka median dari data sampel ini adalah 29,5. Lalu selanjutnya kita mencari modus. Modus di sini itu nilai yang paling sering muncul. Sudah dapat dilihat nilai yang sering muncul yaitu 32. Karena 32 adalah munculnya itu 3 kali. Oke. Lalu setelah itu kita mencari varians dan data deviasi dan standar deviasi. Nah, rumus dari untuk mencari varians yaitu sigma dalam kurung X dikurangi dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena ini menggunakan data sampel. Oke. Lalu terlebih dahulu kita buat masing-masing dari rumusnya. Nah, untuk X1 dikurangi X, itu kita buat tabelnya seperti ini agar mempermudah perhitungan. Lalu setelah itu sama seperti ini namun dikuadratkan. Oke. Karena di sini ada 10 data, ini 5 data, ini 5 data. Jadi sebenarnya di sini ada 3 tabel. Namun karena tidak cukup ke bawah, maka dibuatlah ke samping. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Setelah kita melakukan perhitungan 70,56 ditambah dengan 54,76 dijumlahkan seterusnya sampai dengan 31,36 itu menghasilkan 282,40 dibagi dengan N-nya itu 10 dikurangi 1, yaitu hasilnya 31,38. Oke, kita sudah tahu varians dari data ini. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya akar dari varians. Maka hasil tadi 31,38 kita tinggal akarkan menghasilkan 5,60. Oke, baik, bisa disimpulkan ringkasan hasil dari ukuran pemusatan data dan perhitungan varians dan standar deviasi adalah meannya 27,4, mediannya 29,5, modusnya itu 32, varians sampelnya itu 31,38, dan standar deviasinya itu 5,60. Nah, selanjutnya soal ketiga. Di sini ada data, tentukan nilai mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data distribusi frekuensi berikut ini. Kita langsung saja ke jawabannya.
Nah, di sini untuk menghitung median modus, terutama untuk menghitung standar deviasi dan varians, itu diperlukan tabel ini ya teman-teman, karena nanti jumlah dari masing-masing ini akan dimasukkan ke masing-masing rumusnya. Kita yang pertama hitung rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata dari data kelompok rumusnya itu adalah sigma frekuensi dikalikan dengan X dibagi dengan N. Nah, di sini kita tahu ya teman-teman, ini frekuensi dikali dengan data masing-masing keseluruhannya semuanya, itu setelah dikalikan hasilnya ini, lalu dijumlah menghasilkan sigma F dikali X-nya itu 590. Lalu kita masukkan sigma F dikali X, yaitu 590, lalu dibagi dengan jumlah seluruh datanya, yaitu ada 30, yang ini. Oke. Dibagi 590 dibagi 30 menghasilkan 19,67. Oke, rata-rata dari data ini adalah 19,67. Lalu selanjutnya kita menghitung median atau nilai tengah. Rumus mencari median adalah TB ditambah dengan setengah sigma F dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelasnya dikalikan dengan P. Nah, kita harus terlebih dahulu tahu letak kelasnya. Nah, letak kelas yaitu setengah sigma F, maka setengah dikalikan dengan sigma F-nya itu 30, setengah kali 30 yaitu 15. Kita tambahkan ya, kita mencari letak kelasnya itu, kan ini 15, berarti kita jumlahkan setiap frekuensinya, 3 ditambah 5, 8, 8 tambah 5, 8 tambah 15, yaitu 23. Nah, sudah melewati 15, maka ini ya, yang diambil tuh ini. Maka didapat TB-nya itu 18 dikurangi dengan 0,5 menghasilkan 17,5. Nah, lalu selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum. Ini frekuensi kumulatif sebelum 3 ditambah dengan 5, yaitu 8. Lalu selanjutnya ada frekuensi kelas median yaitu 15. Lalu panjang kelasnya itu 5. Nah, setelah kita tahu masing-masing dari nilainya berapa, kita masukkan ke dalam rumusnya. TB-nya itu 17,5, setengah sigma F-nya itu 15, frekuensi kumulatifnya itu 8, frekuensi medianya itu 15, dan panjang kelasnya itu 5. Maka 15 dikurangi 8 dibagi 5 dikalikan dengan 5, yaitu menghasilkan 2,3, lalu dijumlahkan dengan 17,5. Hasilnya adalah 19,83. Sehingga median data ini adalah 19,83. Nah, selanjutnya kita menghitung modus. Untuk modus, itu rumusnya adalah TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Oke, kita sudah tahu TB-nya itu 17,5. Nah, D1 itu selisih frekuensi modus dengan sebelumnya, yaitu 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Lalu D2 itu selisih frekuensi modus dengan sesudahnya. Sama saja ya teman-teman. Nah, ini kan frekuensi. Nah, ini frekuensi sebelumnya, ini frekuensi sesudahnya. Kebetulan ini sama nilainya, yaitu 5. Maka dikurangi dengan 5 menghasilkan 10. Dan panjang kelasnya yaitu 5. Oke, sudah didapat. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. 17,5 ditambah dengan 10 dibagi dengan 10 tambah 10 dikalikan dengan 5. Menghasilkan 17,5 ditambah 2,5 yaitu 20. Lalu selanjutnya, kita menghitung varian sampel. Nah, untuk menghitung varian sampel, itu rumusnya adalah varians sama dengan sigma frekuensi dikalikan dengan X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Nah, nilai ini dapat dari mana? Nilai ini dapat dari tabel yang sebelumnya. Yang ini. Nah, ini adalah interval kelas, ini frekuensi, ini nilai tengah, lalu ini adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, lalu di sini ada nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, ini nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan, dan ini nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dikali dengan frekuensi. Untuk mencari nilai tengah, yaitu kita jumlahkan di setiap kelasnya. Misal kelas pertama,
itu kan rentangnya 8 sampai 12. Nah, berarti 8 ditambah 12 dibagi dengan 2, hasilnya 10. Lalu selanjutnya, kelas kedua, 13 ditambah 17 dibagi dengan 2 menghasilkan 15. Seterusnya sampai dengan kelas terakhir, yaitu nilai tengahnya 30. Lalu setelah itu, setelah kita mencari nilai tengah, kita kalikan nilai tengah ini dengan frekuensi. Kelas pertama, 3 kali 10 menghasilkan 30, 5 kali 15 menghasilkan 75, sampai dengan kelas terakhir yaitu 30 kali 20 30 kali 2 sama dengan 60. Lalu selanjutnya kita cari ini. Data tengah dikurangi dengan rata-rata. 10 dikurangi dengan 19,67 yaitu negatif 9,67. Lalu yang kelas kedua itu 15 dikurangi dengan 19,67 menghasilkan negatif 4,67. Seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Lalu selanjutnya setelah kita mencari ini, lalu kita tinggal kuadratkan. Negatif 9,67 dikuadratkan menjadi 93,51. Lalu negatif 4,67 dikuadratkan menjadi 21,81. Seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Lalu selanjutnya setelah itu, hasil ini masing-masing kita kalikan dengan frekuensi. Contohnya, 93,51 dikalikan dengan 3 menghasilkan 280,53. Lalu data kedua, 21,81 dikali dengan 5 menghasilkan 109,05. Seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Nah, dari rumus variance tadi, itu kan rumusnya sigma F dikalikan dengan X kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, kita sudah tahu sigma ininya itu adalah 746,70. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Seperti ini. Dibagi dengan N kurang 1, 29. Maka 746,70 dibagi dengan 29 menghasilkan 25,75. Oke, ini adalah hasil dari variance sampel. Lalu selanjutnya, menghitung standar deviasi. Standar deviasi yaitu rumusnya akar dari variance. Ini tuh kuadrat ya teman-teman. Akar dari variance. Kita masukkan hasil variance tadi, akar 25,75 yaitu hasilnya 5,07. Maka hasil dari jawaban nomor 3 adalah MEA-nya itu 19,67. Lalu nilai tengahnya itu adalah 19,83. Lalu selanjutnya modusnya itu adalah 20,00, 20 pas. Lalu selanjutnya variansnya itu 25,75 dan standar deviasinya yaitu 5,07. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan level skala data menurut Steven. Jawabannya adalah skala menurut Steven itu jumlahnya ada 4. Yang paling bawah itu skala nominal, lalu yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Nah, yang pertama ada skala nominal. Skala nominal itu adalah tingkatan data paling dasar yang hanya berfungsi sebagai kategori atau label untuk membedakan objek. Nah, pada skala ini, data tidak memiliki urutan atau tingkatan posisi, sehingga tidak bisa dikenakan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, analisis statistiknya terbatas pada perhitungan frekuensi dan modus. Contohnya itu menentukan jenis kelamin, agama, warna favorit, dan asal daerah. Lalu yang kedua itu skala ordinal. Nah, skala ordinal ini adalah data kategori yang sudah memiliki urutan atau tingkatan logis, sehingga bisa dibandingkan mana yang lebih dari atau kurang dari. Bedanya dengan skala di atasnya, jarak antar tingkatan di skala ordinal belum jelas dan tidak bisa diukur pasti, sehingga belum bisa dipakai untuk operasi hitung tambah atau kurang, tapi sudah bisa dicari mediannya. Contohnya itu seperti peringkat kelas, juara 1, 2, 3, lalu tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, dan pangkat militer. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada skala interval. Nah, skala interval ini adalah data numerik yang sudah memiliki urutan jelas dan jarak antar nilainya bersifat konsisten, serta sama besar. Ciri khas yang membedakannya dengan skala rasio adalah tidak adanya nilai nol mutlak. Artinya, saat data bernilai 0, angka tersebut
tersebut tetap memiliki arti dan bukan berarti kosong total. Skala ini sudah bisa dikenakan operasi tambah atau kurang, serta bisa dicari nilai rata-ratanya. Contohnya itu seperti suhu udara dalam Celcius 0 derajat, tetapi tetap ada suhunya, yaitu titik beku. Lalu selanjutnya ada penanggalan tahun dan skor IQ. Lalu selanjutnya yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah tingkatan data tertinggi yang memiliki semua sifat skala nominal, ordinal, dan interval. Perbedaan utamanya dengan skala interval adalah skala rasio memiliki nilai 0 mutlak, yang berarti angka 0 benar-benar menunjukkan bahwa objek yang diukur beneran kosong atau tidak ada. Karena sifat ini, datanya bisa dikenakan semua operasi hitung secara penuh, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan bisa diperbandingkan kelipatannya. Contohnya itu seperti berat badan 0 kg berarti tidak ada bobot, lalu tinggi badan, jumlah uang, dan pendapatan. Baik, soal yang selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar dengan kurva normal berikut. Nah, di sini ada 3 gambar dengan 2 grafik yang ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, kita jelasin nih kondisi rata-rata dan standar deviasinya bagaimana. Oke, kita langsung ke jawabannya. Yang gambar A, itu kedua kurva memiliki rata-rata yang sama karena titik tengahnya itu berada di posisi yang sama. Namun, standar deviasinya itu berbeda. Kurva yang lebih tinggi dan sempit menunjukkan data lebih homogen karena penyebaran datanya kecil, sedangkan kurva yang lebih lebar menunjukkan data lebih heterogen karena penyebarannya lebih besar. Nah, seperti ini. Rata-ratanya itu sama, tapi untuk standar deviasi, data ini tuh lebih heterogen, lebih menyebar. Datanya itu lebih bervariasi. Kalau yang ini, yang satu lagi, yang menjulang tinggi, itu standar deviasi rata-ratanya itu lebih sempit dibanding yang grafik yang kedua ini, yang lebih landai. Oke, lalu gambar yang kedua, yang gambar B, itu bagaimana? Nah, pada gambar B, standar deviasi kedua kurva sama, sehingga tingkat penyebaran datanya juga sama. Artinya, keduanya memiliki tingkat homogenitas yang sama, tetapi rata-ratanya berbeda karena posisi titik tengah kurva berbeda. Nah, standar deviasinya sama ya teman-teman, segini. Tapi, untuk jumlah rata-ratanya itu berbeda, nilainya berbeda. Oke. Nah, lalu selanjutnya gambar C. Pada gambar C, rata-rata kedua kurva berbeda karena pusat kurvanya tidak berada di titik yang sama. Seperti ini. Titiknya berbeda ya. Rata-rata yang gambar C yang pertama di sini, yang kedua, sedangkan yang kedua ini di sini. Maka rata-ratanya itu berbeda. Lalu selain itu standar deviasinya juga berbeda. Kurva yang sempit menunjukkan data lebih homogen, sedangkan kurva yang melebar menunjukkan datanya lebih heterogen. Yang landai ini heterogen atau datanya itu variasinya lebih banyak dibandingkan dengan data ini, grafik yang ini. Grafik yang ini itu standar deviasinya lebih kecil, lebih sempit dibanding yang kurva landai ini. Baik, soal yang kelima sudah terjawab, maka selanjutnya kita akan menjawab soal yang nomor 6. Soal nomor 6, berilah nama kurva di bawah ini, kemudian tunjukkan letak mean, median, dan modusnya. Oke, dari gambar A, meannya itu di sini. Mean, median, modusnya itu di sini. Ini namanya kurva normal atau kurva simetris yang mean, median, modusnya itu sama. Selanjutnya ke kurva yang B. Nah, kurva ini dinamakan kurva bimodal karena modusnya itu ada 2. Yang menjulang paling tinggi itu ada 2, yang ini sama yang ini. Nah, lalu median dan meannya itu berada di tengah-tengah sini. Lalu selanjutnya yang ketiga, kurva skewed kiri atau negative skew. Yang dia tuh yang lebih condong ke kanan. Nah, oke, untuk menentukan meannya itu di sini, rata-ratanya di sini, lalu nilai tengahnya di sini, dan modusnya itu paling menjulang tinggi, yaitu di sini. Lalu selanjutnya yang gambar D yaitu kurva skewed kanan atau positive skew. Untuk menentukan modus median meannya adalah modusnya sama, yang menjulang paling tinggi itu di sini, lalu mediannya yang ini, dan yang meannya itu yang ini, yang paling ujung. Oke. Baik.
soal sudah terjawab semua. Terima kasih. Pemaparan dari saya dicukupkan. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.